Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mensyukuri untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari yang indah ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi fokus dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Amos pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab.
berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabarnya? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali kita mendengar Nabi Amos mengabarkan, memberitakan hukuman bagi bangsa-bangsa. Namun kali ini Amos memberitakan hukuman untuk bangsa Yehuda. Di ayat sebelumnya kita dapat melihat bahwa bangsa-bangsa yang dihukum bukanlah umat pilihan Tuhan seperti Moab dan Filistin. Dan dalam bacaan kita pada malam hari ini, salah satu umat pilihan Tuhan adalah bangsa Yehuda. Sebelumnya Amos diutus untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Yehuda. Tetapi Amos berasal dari Yehuda. Amos berasal dari daerah kecil di Yehuda yang bernama Tekoa. Itu dapat kita lihat dalam Amos 1 ayat yang pertama. Sehingga dengan demikian Amos dipanggil untuk memberitakan hukuman atas orang-orang sebangsanya. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Amos. Sangat sulit sekali untuk memberitakan hukuman bagi orang-orang yang dikenal. Karena kalau kita dekat dengan orang tersebut, maka kita cenderung menjaga supaya orang tersebut tidak terlukai. Tetapi kalau orang itu tidak dekat dengan kita bisa berbicara dengan lantang dan leluasa. Tetapi jika orang itu dekat dengan kita, apalagi ada di dalam hati kita, maka itu menjadi persoalan yang berbeda. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin bagi Amos mengucapkan hukuman kepada 100 bangsa lebih mudah daripada mengucapkan hukuman kepada bangsa Yehuda yang adalah bangsanya. Sebagai orang Yehuda, dia pasti mencintai bangsanya. Tetapi sekarang ini dia harus mengucapkan penghukuman bagi bangsanya sendiri. Dan kita hidup di dalam zaman yang suka dihibur dengan kebohongan atau dilukai oleh kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari, kira-kira Bapak Ibu lebih suka yang mana? Dihibur dengan kebohongan atau dilukai dengan kebenaran? Dan biarlah itu menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Secara daging kita suka sekali dihibur walaupun dengan kebohongan-kebohongan. Yang penting kita terhibur. Dan Amos diutus bukan untuk menghibur. Dia diutus untuk menghukum bangsa Yehuda. Ternyata apa yang dikatakan Amos kepada bangsa Yehuda hampir sama persis dengan apa yang dikatakan Amos kepada bangsa-bangsa lainnya. Misalkan yang dikatakan Amos dalam bacaan kita, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, itu artinya bukan jumlah Bapak Ibu, tetapi itu mau menunjukkan sudah keterlaluan dan sudah melewati batasan. Ternyata dosa bangsa Yehuda sama parahnya di mata Tuhan dengan dosa-dosa bangsa lainnya. Tuhan juga mengucapkan kalimat yang sama. Tuhan berkata, "Aku tidak akan menarik kembali keputusanku." Dan perkataan ini sama persis kepada bangsa-bangsa lain di pasal 1, kepada umatnya sendiri Tuhan juga berkata demikian. Ketika Tuhan menghukum umatnya, caranya juga sangat mirip sekali, yaitu Tuhan mengirimkan api untuk menghanguskan Yehuda dan istananya. Bapak Ibu, secara umum kita bisa melihat dan kita bisa mengatakan bahwa ucapan Tuhan sama persis dan dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah memandang muka. Siapa saja yang bersalah, Tuhan akan memberikan hukuman. Tuhan tidak pernah membiarkan dosa. Tidak ada kata toleransi untuk dosa dan Tuhan akan bertindak.
Ketika Tuhan menghukum kita, pasti rasanya tidak enak dan juga rasanya sakit. Namun hukuman Tuhan tentu ada tujuannya. Jika kita melihat pelanggaran yang dibuat Yehuda lebih dikaitkan dengan hukum Taurat daripada moralitas secara umum. Perbedaan lain terletak pada objek perbuatan jahat. Bangsa-bangsa lain menjadikan penduduk dari tempat lain sebagai objek kejahatan. Dengan artian suatu bangsa melawan bangsa lain. Dan tidak ada catatan seperti itu untuk bangsa Yehuda. Mereka langsung diperhadapkan pada Tuhan. Ini tentang suatu bangsa yang melawan Allah mereka. Lalu Bapak Ibu, apakah ini berarti bahwa kesalahan Yehuda lebih ringan daripada bangsa-bangsa lain? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang hanya bermodalkan hukum moral dan hati nurani. Bangsa Yehuda mempunyai pegangan hidup yang khusus, yaitu hukum Taurat. Mereka memiliki wahyu ilahi yang lebih khusus dan jelas. Seharusnya mereka bisa lebih bertindak lebih baik daripada bangsa-bangsa lain yang tidak memilikinya. Penghakiman Allah atas Yehuda tidak lagi terhadap kesalahan dalam suatu tindakan nyata, tetapi tertuju pada sumber kejahatan, yaitu tidak mau mematuhi dan membenci hukum-hukum Allah serta menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang non-Yahudi dapat menolak dengan berkata bahwa mereka tidak memahami isi hati dan tidak mengenal ajaran Tuhan. Tetapi Yehuda adalah umat pilihan Allah. Dari Abraham hingga Amos, selama lebih dari 1000 tahun yang telah mengalami banyak rahmat dan kepemimpinan Allah. Dan Allah dengan jelas memberikan hukum Taurat dan pengajaran untuk dipelihara oleh mereka dan tidak boleh mereka tinggalkan. Bahkan Musa sendiri telah mengumumkan kepada orang Yehuda dalam kitab Ulangan bahwa jika mereka meninggalkan hukum Taurat, maka Allah akan menurunkan bencana. Nah Bapak Ibu, Nabi Amos dalam 3 ayat singkat tentang kejahatan Yehuda berbeda dengan penghakiman atas kejahatan tunggal dari masing-masing 6 negara asing non-Yahudi. Di sini ia menunjukkan bahwa 3 kejahatan Yehuda adalah membenci ajaran Tuhan. Lalu yang kedua, tidak mau mematuhi hukum Taurat, bahkan menjadi pengikut berhala. Orang-orang Yehuda memilih untuk mengikuti berhala-berhala palsu. Mereka meninggalkan Allah yang benar, meminta nasihat dari berhala yang palsu, alih-alih mengikuti Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan, sehingga mereka tersesat. Bapak Ibu, Allah sangat membenci orang yang menduakan Allah dengan menyembah berhala. Adapun sikap Allah terhadap umatnya yang menyembah berhala dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-6 yang menyatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mata Tuhan semua dianggap bersalah. Mereka yang tidak memiliki Taurat akan dihakimi tanpa Taurat, sedangkan mereka yang memiliki Taurat akan dihakimi seturut dengan Taurat. Walaupun demikian, tetap ada perbedaan. Mereka memiliki pengetahuan lebih banyak, akan lebih banyak dituntut dan dihakimi. Itulah keadilan Allah.
Kesalahan bangsa Yehuda bukan hanya terletak pada kegagalan mereka dalam menaati perintah-perintah Allah. Amos tampaknya lebih menyoroti alasan dibalik ketidaktaatan itu. Dikatakan dalam ayat 4a yang berbunyi, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Jadi Bapak Ibu, ketidaktaatan mereka bersumber dari penolakan mereka. Apa yang terjadi pada bangsa Yehuda juga terjadi di segala zaman. Ketika firman Tuhan yang benar ditolak, manusia akan menerima yang lain yang tidak benar. Tidak ada area netral. Manusia, Bapak Ibu, diperhadapkan pada dua pilihan, kebenaran atau kebohongan. Separuh kebenaran seringkali adalah kebohongan yang penuh. Dan dalam bacaan ini sebenarnya kita diperlihatkan sebagai umat Allah kita dapat belajar bahwa adanya suatu ketetapan bukan untuk dilanggar ataupun menyusahkan kita, melainkan adanya suatu ketetapan itu berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan kita sebagai manusia agar baik dan terarah sesuai dengan porsinya masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita bayangkan misalkan jika tidak ada hukum ke-8, jangan mencuri. Mungkin hari-hari umat dipenuhi dengan kegelisahan karena tidak adanya suatu ketetapan di mana tindakan mencuri itu dilarang. Dan sebagai umat, kita juga memahami bahwa larangan itu bukan hal yang mempersempit jalan hidup kita. Tetapi mari kita melihat apa maknanya, apa fungsinya di balik suatu larangan yang kita dengar itu. Misalnya Bapak Ibu, pada saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita diharapkan untuk bekerja di rumah. Bayangkan kalau ketetapan itu tidak diberlakukan. Bukankah itu berarti kita akan tetap berkumpul-kumpul dan semakin mempernaikkan persenan dari orang-orang yang tertular penyakit? Walaupun kabar saat ini kita akan memasuki saat di mana menjalani kehidupan yang baru atau disebut new normal life. Disitulah kita akan hidup bersinggungan dengan kenyataan COVID-19. Jadi adanya suatu ketetapan Bapak Ibu, kita lihat benar-benar bahwa di dalamnya ada sebuah upaya untuk mengarahkan sebuah kehidupan ke arah yang lebih sesuai porsinya. Begitupun ketika kita memandang sebuah hukuman, bahwa di balik hukuman itu ada maksud dan tujuan agar kita sadar bahwa kita tidak boleh melanggar suatu ketetapan jika itu sudah diatur dan memang benar untuk kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hukum Taurat ada untuk membuat umat taat kepada Allah dengan segala perintah dan ketetapannya. Di zaman Nabi Musa, umat Israel memiliki 10 hukum Tuhan. Hal ini menjadi pandu serta rambu kehidupan, tapi juga hukum bagi semua umat Tuhan. Namun di zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyimpulkan semua hukum itu menjadi satu hukum saja, yaitu hukum kasih. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih ini adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih adalah hukum yang sempurna. Karena itu semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan dan mewujudkan kasih dalam hidupnya, yakni mengasihi secara vertikal kepada Tuhan dan kasih secara horizontal dengan sesama tanpa batas. Kasih adalah ciri khas atau identitas orang percaya, pengikut dan murid Yesus. Semua orang Kristen wajib berkarakter pengasih. Jiwa dan raganya diliputi dan diwarnai kasih yang tulus dan murni
tanpa pilih orang, tapi melakukannya untuk semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai keluarga Kristen terpanggil dan bertanggung jawab mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sebagai keluarga Kristen, kita harus terus mempraktikkan dan memancarkan kasih dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.